Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya para visitor YouTube. Oke, buat kalian yang dengan sengaja mengeklik channel saya ucapkan terima kasih. Ya, buat kalian yang terjebak gara-gara clickbait, oke, itu memang saya sengaja dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review HP Sony Xperia XZ2 yang kemarin sempat saya unboxing. Buat teman-teman yang belum melihat video unboxingnya, bisa dilihat di channel saya. Langsung saja diklik gaplex.net gitu ya. Silahkan dicari di situ, ada video unboxingnya. Oke, daripada berlama-lama kesana kemari dan tidak segera mereview, oke, langsung saja kita lihat video reviewnya. Let's check it out. Oke, kita masuk ke video reviewnya ya. Oke, sebelum kita masuk terlalu dalam, jangan lupa seruput dulu kopinya. Oke, yang kemarin itu kopi hitam ya, yang sekarang kopi susu. Benar-benar nikmat memang kalau campur susu itu ya. Oke, kali ini sebelum ketika kita melihat suatu objek itu yang dilihat pasti bodinya ya. Iya, body. Jadi kalau bodinya Xperia XZ2 ini bagian depan dan belakangnya itu sudah terlapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi layarnya ini seluas 5,7 inch dengan resolusi XD Full XD 1080 kali 2160 pixel dengan kerapatan 424 ppi. Waduh, ppi itu apa? Pixel per inch ya. Seperti apakah gambarannya wis sampean golek dhewe lah, Dek. Apa namanya di Chrome, wis sampean cari di Google itu ngerti dia ya. Terus kemudian belakangnya ini juga terlapisi oleh Corning Gorilla Glass. Ini terbuat dari kaca dan dilapisi oleh Corning Gorilla Glass ya ini. Jadi sangat mulus sekali ya. Seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya sini Bang, ini ada port untuk charging. Kemudian di sebelah sini ini ada tombol untuk mengakses kamera. Langsung Mak. Jadi ketika ini ditekan tek gini, nah kamera langsung terakses ya. Langsung bisa buat moto. Jadi cukup cepat. Jadi kalau kita misalkan tiba-tiba mau nge-shoot itu langsung cekrek gini itu bisa. Terus kemudian yang di sini ini tombol power, atasnya tombol power ada tombol volume down dan volume up. Untuk di atas sini sintrenya ada di sini. Untuk yang di sini tidak ada tombol apa-apa. Sebelah sini mulus ya, cuma frame body aja. Dan frame bodinya ini terbuat dari aluminium ya, bukan aluminium foil, aluminium aja. Tidak pakai foil. Oke. Kemudian lanjut ke platformnya. Tadi displaynya sudah ya, bodinya sudah, platform alias OS-nya. OS saat diluncurkan itu pakai Android Oreo ya, bukan Oreo yang dimakan itu loh ya. Jadi Oreo, OS Android 8.0 dan upgradable sampai Android 10. Nah, ini unit yang saya dapat ini juga sudah di-upgrade ke Android 10. Oke, kita lihat di sini ya. Ini dia. Nah, Androidnya juga sudah Android 10 ini ya, unit yang saya dapat ini. Kemudian prosesornya, waduh, ini kalau sudah ngomong prosesor itu sedikit sensitif ini ya. Jadi untuk spesifikasinya, HP ini dengan RAM 4 GB, internal storage 64 GB, kemudian single SIM dan bisa di expandable. Waduh. Dengan external storage itu sampai dengan 400 GB. 400 GB itu ibaratnya satu kampung fotonya sudah masuk semua, sudah itu ya, sudah sangat banyak sekali ya. Tapi kalau untuk internal storage 64 GB dengan banyak aplikasi saat ini ya sudah cukup. Saya nggak ngomong banyak tapi sudah cukup, karena HP-HP sekarang itu rata-rata storage-nya sudah 64 GB ke atas gitu ya. 64 GB itu sudah menjadi sebuah standar lah di tahun 2021. Jadi meskipun HP ini diluncurkan 2018 tapi ya tidak terlalu ketinggalan. Oke, lanjut ke prosesor yang dipakai. Wah, ini prosesor yang dipakai adalah Snapdragon 845. Oh, ini adalah
chipset flagship 2018 ya, yang masih sangat powerful sekali untuk digunakan di tahun 2021. Seperti apakah performa dari chipset ini, berapakah skor Antutunya? Let's check it out. Nah, tadi sudah saya jelaskan dia XZ2 ini pakai Snapdragon 845. Nah, ini dia pengujian skor Antutunya. Oke, let's check it out. Kita tadi sudah lihat ya skor Antutunya di Antutu 8.5.4. Nah, bagaimana sih kemampuan dia XZ2 ini untuk memainkan game? Nah, di sini saya sudah membuka game Honkai Impact ya. Di sini kalau rekomendasinya sih di rekomendasi nomor 3 ya. Tapi kita bisa juga memaksimalkannya di 4. Nah, ini kita tekan 4. Nah, kita bisa men-setting di angka 4, yaitu settingan tertinggi untuk Honkai Impact. Nah, seperti apakah masih lancar untuk dipakai? Nah, ini dia. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini memang saya tidak pernah main Honkai Impact. Biasanya sih kalau saya itu mainnya Mobile Legend, ya game-game bocil-bocil itu. Tapi juga bukan bocil sih, ML banyak sih pro player sekarang ya. Oke ya, seperti ini ya, lancar. Tapi ini belum tahu ya kalau untuk skin yang rame seperti apa. Ya setidaknya dia lancar dengan kondisi settingan grafis max ya. Tapi biasanya sih nanti dropnya terlihatnya itu ketika banyak NPC-nya ya. Nah, banyak NPC yang ada di dalam permainan itu biasanya ada sedikit drop, biasanya seperti itu. Karena kan untuk memunculkan NPC yang banyak itu memerlukan kemampuan prosesor, processingan yang tinggi juga. Oke, next. Kemudian kita coba untuk bermain PUBG. Oke teman-teman, ini ya. Kalau dibuat bermain PUBG seperti ini settingannya di settingan grafik ada di HDR, Ultra, dan saya setting di klasik ya. Seperti sebenarnya saya bisa mengunload ke ekstrim, akan tetapi sih percuma ya, karena layarnya ini kan 60 fps refresh rate-nya. Jadi walaupun terunlock sampai 200 fps sekalipun tetap nantinya jalannya ya tetap 60 fps. Nah, seperti ini ya. Oke, lancar sekali ya. Lancar sekali. Tidak ada kendala. Sama sekali tidak ada kendala, dan saya mulai kena bedil ini sepertinya dari samping. Ya, saya memang bukan pemain PUBG, jadi tidak bisa juga ini. Seperti ini ya. Lancar sekali ya. Oke, ya, teman-teman, seperti itulah tadi gambaran XZ2 ya, smartphone XZ2 ini untuk dipakai gaming, dan juga kita sudah tahu tadi skor Antutunya berapa. Oke, jadi Snapdragon 845 ini memang masih powerful lah menurut saya untuk dipakai bermain game di 2021 ini. Oke, next. Barusan kita sudah lihat ya seperti apakah performa Snapdragon 845 di Xperia XZ2 ini dengan RAM 4GB serta internal storage 64GB. Dan juga skor Antutunya itu tadi berapa sudah kelihatan ya di Antutu. Poin selanjutnya yaitu kamera. Nah, kamera belakangnya itu beresolusi 19 megapiksel. Nah, ini dengan letaknya ini, nah ini ya, ini letak yang sangat ya apa ya, rawan. Nah, bukan rawan sih sebenarnya, kalau terbiasa dengan HP-HP zaman sekarang itu
dikira ini fingerprintnya gitu loh. Jadi kadang kita merasa loh fingerprintnya tidak kena itu ya, bukan seperti itu ya. Jadi fingerprintnya ada di tengah sini nih. Jadi terkadang sering sekali, bukan sering sekali, saya sangat sering sekali itu mencet kameranya, bukan mencet fingerprintnya. Nah, oke. Untuk resolusi kameranya ini, resolusinya 19 megapiksel dengan bukaan f2.0, prediktif PDAF serta laser AF. Untuk fiturnya ada LED flashnya di sini. Ya, ini ada LED flash, kemudian panorama serta HDR. Untuk perekamannya loh, ini sudah bisa merekam 4K di 30 fps serta Full HD di 60 fps plus Full HD di 30 fps dengan pengaktifan salah satu fitur yaitu AIS, Electronic Image Stabilization, bukan OIS ya. Kalau OIS itu optikal, kalau AIS itu elektronik, jadi yang bekerja itu software. Nah, gunanya apa sih Mas? AIS itu gunanya untuk menstabilkan gambar ketika sampean merekam sambil jalan itu gambarnya enggak goyang dompet gitu ya, enggak gimana ya, enggak patah-patah gitu ya. Jadi lebih stabil lah daripada yang enggak ada fitur AIS-nya. Terus kemudian dia juga bisa merekam 1080p di 90 fps. Sama satu lagi fiturnya yang keren ini ya. Ya, enggak keren sih. Sebenarnya juga sudah banyak kalau HP yang sekarang. Jadi dia sudah bisa merekam slow mo di 960 fps Full HD loh ya. Tapi ya gitu, saya sarankan tidak direkam di tempat yang gelap ya, karena nanti yang terlihat cuma kegelapan aja, tidak kelihatan apa-apa. Jadi kalau saya mau merekam slow mo di HP ini harus di tempat yang terang. Oke, lanjut di kamera depannya. Kamera depannya ini ada di sebelah ya. Ini ya ada di sebelah sini ya, pojok sini. Itu cuma 5 megapiksel. Kemudian dengan bukaan 2,5. Terus dia cuma bisa, bukan cuma sih, lumayan bagus lah, dia bisa merekam di 1080 pixel di 30 fps dengan pengaktifan fitur AIS, yaitu Electronic Image Stabilization. Jadi ya lumayan lah buat ngerekam dari kamera depan itu tidak terlalu goyang-goyang seperti itu. Seperti apakah hasil dan kualitas gambar dari Xperia XZ2 ini, baik kamera belakang dan kamera depannya? Let's check it out saja. Ini adalah mode perekaman 4K di dalam ruangan seperti ini ya, hasil gambarnya kalau di dalam ruangan. Oke ya, seperti inilah kualitas gambarnya. Nah, untuk yang ini adalah perekaman dalam mode 1080p 30 fps. Jadi gambarnya sih sedikit lebih terang daripada yang 4K tadi ya. Di dalam ruangan ini masih tetap di dalam ruangan. Oke. Untuk yang ini adalah mode perekaman 1080p Full HD di 60 fps. Gambarnya jadi lebih gelap lagi daripada yang 1080p 30 fps tadi ya. Seperti ini ya hasil gambarnya. Oke, ini perekaman 1080p di 60 fps. Oke ya, ini sambil lari dan dipegangi dengan dua tangan. Oke, yang ini adalah perekaman di 1080 pixel dengan 30 fps. Ini sambil lari ya, sambil lari kecil. Oke. Ini adalah perekaman 4K 30 fps dengan HDR-nya nyala. Sedikit ada patah-patah sih kalau di view-nya, di view langsung dari HP, tapi nggak tahu nanti untuk di file yang kita masukkan di dalam komputer seperti apa. Ini dibuat lari. Oke. Ini perekaman 1080p dengan HDR nyala juga di 30 fps. Oke. Sepertinya memang kestabilannya berkurang ya ketika HDR-nya dinyalakan, dan gambar itu kelihatan kayak patah-patah, tapi untuk produksi kontras warnanya meningkat.
seperti itulah tadi ya, hasil jepretan dari kamera belakang maupun kamera depannya ya. Untuk saya sendiri sih tidak menyarankan HP ini digunakan oleh mak-mak dalam kondisi tidak terpasang software pihak ketiga langsung dibuat jepret-jepret, itu ya hasilnya kurang cantik karena memang Sony, bukan Sony sampai. Jadi Sony itu terkenal dengan naturalisasinya ya. Jadi kameranya itu enggak terlalu lebay yang kemudian ada beautificationnya yang jerawat yang mentol-mentol itu terus kemudian hilang dengan begitu saja lewat kamera. Kalau dari Sony itu susah kalau enggak diinstal aplikasi pihak ketiga ya, macam-macam lah pihak ketiga itu ada ya, aplikasi apa itu kamera 360 dan teman-temannya itulah wis pokoknya banyak ya. Jadi tidak disarankan buat mak-mak yang suka selfie ria karena ya gambarnya ya biasa aja kalau menurut saya. Kalau sampean tidak pakai software pihak ketiga dan motonya di dalam ruangan ya sampean bakal kelihatan seperti dargombes seperti itu ya. Oke, lanjut di poin selanjutnya. Poin selanjutnya ini adalah poin-poin pelengkap ya. Jadi HP ini sudah 4G LTE ya, jelas lah ya. 2018 bos ya, jelas 4G LTE. Terus kemudian sudah WiFi-nya itu 2,4 serta 5GZ. Terus kemudian NFC, nah ini ya salah satu fitur yang sekarang mulai marak. Waduh, marak kayak perampokan aja marak ya. Jadi mulai marak itu di HP ini sudah ada 3 tahun yang lalu, sudah keren sudah HP ini. Jadi sudah ada NFC-nya. Terus kemudian stereo speaker ya, buat kalian yang suka ajeb-ajeb ya, tapi ya jangan berharap lebih lah ya, karena cuma speaker HP. Dan sekarang sudah banyak speaker-speaker portable dengan harga cuma 100 ribuan, itu suaranya wis ya lumayan lah untuk membudetkan telinga. Ya kalau ini ya cukup lah. Jadi kalau untuk speakernya seperti apa, let's check it out. Oke teman-teman, kali ini kita akan memasuki poin speaker. Nah, di sini sudah ada 2 HP ya. Jadi biar teman-teman itu bisa secara real, waduh, ya setidaknya ada gambaran lah HP dengan mono speaker seperti apa, stereo speaker seperti apa. Yang ini ada Redmi Note 9 saya ya. Ini mono speaker, speakernya cuma ada di bawah, nah di atas tidak ada. Sedangkan yang ini SZ2, speakernya ada di sini dan di sini ya. Bagaimanakah kualitas suaranya dan seperti apakah perbedaannya? Oke, langsung saja ya, cekicrot. Nah itu tadi suara dari stereo speaker Sony XZ2 dibandingkan dengan Redmi Note 9 yang masih mono speaker ya. Teman-teman bisa menilai sendiri ya, karena kalau untuk audio itu sih saya kurang berkompeten sekali, daripada nanti menjelaskan dan menyesatkan. Nah mending enggak saya jelaskan, teman-teman nilai sendiri. Terus kemudian di sisi audio ini ya bisa dibilang kekurangan sih enggak, karena pada umumnya handphone flagship itu sudah mulai meninggalkan port jack ya. Jadi di sini di handphone ini XZ2 ini tidak ada port jack 3,5 untuk menyalurkan headphone secara langsung. Jadi teman-teman harus memakai converter USB Type C to jack ya, banyak dijual mulai dari 25.000 ke atas, banyak sekali. Kemudian jika sudah punya headset Bluetooth sih tidak ada masalah, tinggal nyambungkan aja di Bluetoothnya, selesai sudah. Cuman memang karena HP ini HP second ya, setidaknya sih ada dana ekstra yang harus teman-teman keluarkan untuk membeli
apa namanya konverter. Akan tetapi kalau teman-teman memilih paket yang sudah full set, nah itu bisa ditanyakan ke sellernya itu apakah sudah termasuk konverter untuk headsetnya. Jadi kan misalkan sudah full set terus kemudian termasuk konverternya, kan teman-teman tidak perlu 2 kali untuk beli lagi. Jadi beli HP masih harus beli konverter. Kalau sudah full set semuanya enak sih. Oke, next selanjutnya. Oke, ya kita tadi sudah mendengarkan seperti apa sih kualitas speaker dari Xperia XZ2 ini ya, dibandingkan dengan Redmi Note 9 saya. Nah, jadi kalau Redmi Note 9 itu kan masih mono speaker, setidaknya memberikan gambaran, oh suara speaker stereo itu seperti itu. Tapi ya beda-beda loh ya tiap HP, walaupun sama-sama punya fitur stereo speaker, tapi macam-macam suaranya ya. Yang jelas bukan suara-suara goib ya. Kalau misalnya Mas itu stereo speaker tapi masih kurang keras, ya silahkan beli sound kayak di belakang saya itu ya, dijamin cumpleng ya, alias tuli telinga sampean ya. Oke, lanjut di poin selanjutnya yaitu baterai. Nah ini dia, baterainya itu 3160 mAh saat diluncurkan loh ya, saat diluncurkan. Nah kemudian kecepatan chargingnya itu 18 watt ya, dengan kemampuan wireless charging juga. Nah jadi HP ini di sebelah sini ini ya, ini ada penangkap wireless chargingnya. Nah terus kemudian ini sudah support quick charge ya, sudah saya jelaskan tadi 18 watt. Terus kemudian karena ini unit second, nah untuk kesehatan baterai bisa berbeda-beda tiap unit. Jadi jangan kemudian samain, oh baterainya punya gaplek net itu awet atau mungkin menurut jenengan boros itu ya, tidak mesti seperti itu, karena unit second itu kita dapatnya random lah kalau untuk kesehatan baterai. Tapi yang jelas kalau untuk pemulusan bodi mereka pasti sudah mencantumkan di situ. Oke, seperti apakah kemampuan baterainya? Bagaimanakah HP ini jika digunakan untuk daily use? Ya, seberapa kuat screen on time-nya? Oke, let's check it out aja. Oke, di poin selanjutnya ini adalah poin baterai. Nah, baterai ini mungkin bagi sebagian orang sih ada yang bermasalah, ada yang enggak. Ya tergantung dari pekerjaan ya, mungkin pekerjaannya atau rutinitas sehari-harinya seperti apa ya. Kalau untuk teman-teman yang bekerja di lapangan ya, yang tanpa dan apalagi tidak memiliki power bank ya, dan jauh dari colokan itu, nah itu agak susah juga, apalagi kerjanya di hutan. Nah itu ya agak susah juga itu ya, kan tidak mungkin dicolokkan ke pohon ya. Jadi baterai itu akan sangat sensitif sekali untuk bagi sebagian orang, karena memang HP zaman sekarang ini kan baterainya gede-gede, ada yang 6000, ada yang bahkan 7000 kalau tidak salah itu ya, besar-besar pokoknya memang, dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan HP ini kapasitasnya itu kalau yang saya lihat di aplikasi Acu Baterai itu 3060 mAh. Nah ini dia. Nah kemudian untuk kesehatan baterainya ini 87% dengan kemungkinan atau estimasi kapasitas real saat ini itu sekitar 2677. Nah untuk kondisi baterainya sendiri itu setiap unit second itu akan berbeda antar unitnya, tergantung kita dapatnya, dan itu seringnya sih random, dan kebanyakan sih saya belum pernah ya menemukan seller yang kemudian dia menampilkan kondisi baterai ya. Jadi memang kalau untuk kondisi baterai itu didapatkan secara acak. Nah bagaimana sih pemakaiannya selama saya pakai ini dengan pemakaian saya ini ya. Nah ini dia, saya dapatkan SOT 5 jam 15 menit dengan pengisian terakhir 13 jam yang lalu, dan itu sisa baterainya 5% ya, itu 5%. Nah ini dalam kondisi saya selalu terkoneksi dengan WiFi. Jadi apabila teman-teman menggunakan HP ini tanpa terkoneksi dengan WiFi, dengan jaringan seluler,
otomatis akan lebih boros lagi. Kenapa? Karena kalau WiFi itu kan katakanlah sinyalnya stabil dia ya. Terus kemudian akses pointnya enggak kira terlalu jauh. Beda dengan jaringan seluler. Kalau jaringan seluler itu kan pakai tower itu, jadi dia agak jauh. Jadi HP itu akan terus berusaha mencari sinyal, akhirnya konsumsi baterainya juga lebih tinggi ya. Oke, di sini saya dapatkan untuk memainkan YouTube 1 jam, Mobile Legend hampir 2 jam. Sebenarnya sih kalau untuk bermain game 2 sampai 3 jam mungkin full main game sih dia kuat sepertinya ya. Ya untuk main game 3 jam itu ya lumayan belen sudah ya di mata ya. Oke, seperti itulah poin tentang baterainya ya. Bisa teman-teman jadi sudah memiliki gambaran lah ya, setidaknya sedikit memiliki gambaran seperti apakah kondisi baterainya. Oke, next ke poin selanjutnya. Di sesi terakhir ini yaitu apa sih kelebihan dari XZ2 ini? Ya menurut saya sih yang pertama premium ya. Ya dari desainnya itu sudah kelihatan premium dan bisa diajak nongkrong lah, tongkrongannya keren gitu ya. Yang kedua itu chipsetnya Snapdragon 845 itu adalah chipset flagship di tahun 2018 yang masih sangat powerful sekali dipakai di 2021 ya. Kemudian dibanding dengan HP-HP baru, jadi biasanya kan teman-teman menimang-nimang, wah beli HP baru speknya seperti ini, beli HP second speknya seperti ini adalah salah satu pilihan terbaik jika teman-teman mencari spek ya, prosesor untuk bermain game ini. Bisa menjatuhkan pilihannya di sini, atau yang paling terdekat saingannya itu Sharp Aquos R2. Cuman saya belum review, mungkin ke depan akan saya review bagaimana perbandingannya dengan XZ2 ini. Terus kemudian kelemahannya itu yang kelemahan minimal lah ya, itu salah satunya tidak ada port jack. Nah cuman sih itu bisa diakali dengan segera. Yang kedua ini adalah baterai. Nah baterai ini menjadi sebuah kelemahan dan menjadi sebuah kekurangan bagi teman-teman yang bekerja di lapangan ya, maksudnya bukan pemain sepak bola loh ya, maksudnya bekerja di luar gitu ya. Itu perlu dana ekstra untuk membeli power bank ya. Terus kemudian kalau misalkan mau ganti baterai, salah satu kesulitannya dari HP-HP Sony itu, terutama yang flagship ya, saya pernah 2 kali buka itu dia bukanya dari depan, jadi dari layar. Resikonya ya lumayan, resikonya bisa merusak layar kalau tidak bisa. Dan kalau dibukakan ke tukang servis atau mungkin diserviskan untuk diganti baterainya, itu mahal, ongkosnya lebih mahal daripada buka belakang casing seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu tadi, mudah-mudahan sedikit memberikan kegelapan di pikiran teman-teman. Wah ini mending saya beli HP baru dengan harga 1.800.000 itu ada Poco M3, ada Redmi 9, atau nambah sedikit bisa dapat Note 8-nya dari Infinix, atau mungkin Note 9-nya dari Redmi, nambah lah, tapi yang sekarang di harga 2.200.000, atau bahkan HP yang terbaru sekarang yang pakai Snapdragon 662 ada Redmi 9T. Tapi ya terus terang aja, untuk performa chipsetnya jauh daripada HP ini. Oke, semoga dengan video review ini teman-teman jadi tambah bingung. Semoga dengan video ini teman-teman jadi tambah mumet dalam memilih HP. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah mampir dan mohon maaf yang kena jebak clickbait. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video